Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang telah menolong kita sehingga kaki kita melangkah. Kita langkahkan kaki dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala menuju keutamaan-keutamaan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ketika seorang hamba melangkah menuju rumah Allah untuk beribadah, setiap langkah yang dilangkahkan, kaki kanan akan meninggikan derajat, kaki kiri akan menghapuskan dosa. Itu didapat ketika seorang hamba berangkat menuju rumah Allah untuk beribadah kepadanya hingga kembalinya ke rumah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, dengan kita salat 2 rakaat, dengan kita tunaikan salat sunnah 2 rakaat, apalagi yang kita tunaikan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah qabliyah subuh yang kita telah tegakkan 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kita telah tunaikan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah adalah masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan salat subuh adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 rakaat salat subuh yang kita telah tegakkan akan menjadi saksi dan akan benar-benar menjadi kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jamaah rahimakumullah, setelah kita salat subuh berjamaah, kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir seorang hamba setelah menegakkan salat yang 5. Siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, serta takbir 33 kali, disempurnakan sehingga jumlahnya 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya, walaupun dosanya itu
kamithli zabadil bahri, seperti buih lautan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berzikir ba'da salatil faridah, salat subuh, kita pun duduk bersama untuk menambah ilmu. Seseorang yang berada di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk menaunginya. Malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu. Memohonkan juga agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni mereka yang berada di majelis ilmu. Ya Allah, anugerahkan rahmatmu kepada mereka yang berada di majelis ilmu. Ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berada, kita lanjutkan hingga terbitnya matahari, lalu menunggu beberapa saat hingga matahari naik sampai masuknya waktu duha. Lalu dia tegakkan salat sunnah 2 rakaat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan keutamaan kahajjatin wa umratin tammatin. Dia mendapatkan keutamaan seperti berhaji dan umrah dengan sempurna. Seseorang yang berhaji dengan sempurna, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada lain balasannya melainkan surga. Jamaah rahimakumullah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan setelah kita mengaji bersama sudah disiapkan hidangan. Ini adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin didapat kecuali bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang beribadah kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, jika seandainya ada orang yang datang ketika hidangan telah disediakan, tentu hatinya tidak nyaman. Tapi ketika kita berada di majelis ilmu, dengan pertolongan Allah bisa melangkahkan kaki, kita malah dipersilakan. Ini adalah kenikmatan yang patut kita ingat dengan kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita telah baca dalil yang dijadikan dasar oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah di dalam surah Yunus ayat 61 mengenai sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di surah Yunus ayat yang ke-61 Allah berfirman, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, dan tidaklah dalam semua keadaan, وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ,
Tidak pula yang kamu sekalian baca dari Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, seluruh keadaan kita, berdirinya kita, duduknya kita, berbaringnya kita, diamnya kita, bergeraknya kita, fokusnya kita, lalainya, semuanya diketahui, dilihat, disaksikan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tatluhu minhu min Qur'anin dan tidak pula kamu sekalian baca minhu dari sebagiannya, minhu darinya, min Qur'anin dari Al-Qur'an, minhu, dan tidaklah yang kamu sekalian baca minhu darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, min Qur'anin dari Al-Qur'an, sedikit ataukah banyak, dia baca 1 juz, 2 juz, atau mungkin 1/4 juz, dia bacanya dengan merenungi ataukah dengan lalai, dia berusaha menghafal, maka semua yang diperbuat seseorang terhadap Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Siapa yang hatinya ketika baca Al-Quran menghadirkan bahwa sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menasehatinya, maka semua itu Allah Maha tahu. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda, dan tidak pula kamu sekalian beramal min amalin dari amalan, kecuali kata Allah, kunna alaikum syuhudan, kunna adalah kami atas kalian itu syuhudan, menyaksikan. Jamaah rahimakumullah, Allah menyaksikan, Allah memperhatikan, Allah melihat. Sebelum kita melihat, Allah sudah melihat. Illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi, ketika tufiduna fi, kata ulama, idh taquluna fi, idh ta'maluna fi, ketika kamu sekalian berkata, berbuat, Allah tahu. Siapa yang berangkat membawa sandal yang kurang baru, lalu kembalinya bawa sandal baru, Allah tahu. Siapa yang niat dalam hatinya selain daripada karena Allah, Allah tahu. Karena Allah katakan, illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala ya'zubu. Ya'zubu bimakna wala yughayyibu, tidak ada yang gaib bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak tertulis, tidak ada yang tidak diketahui. Ar-Rabbika, di hadapan Rabbmu, mim mithqali dzarratin, walau sekecil zarrah. Mata kita sudah tidak bisa melihat zarrah. Zarrah adalah ukuran benda terkecil yang beratnya sangat kecil. Zarrah itu lebih kecil dari kecilnya virus, lebih kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'zubu,
yughayyibu. Tidak ada yang tertutup bagi Allah atas semua apa yang hamba lakukan. Di malam, di saat siang, saat bersama orang banyak ataupun bersendirian. Fil ardi wala fis sama, yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Semuanya diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika tertanam dalam hati keimanan akan ayat ini dan keyakinan benar-benar ada dalam hatinya terhadap Allah yang memiliki sifat yang maha sempurna dalam menyaksikan, dalam melihat, dalam mendengar, maka seorang hamba benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah dalam hatinya muraqabah, yang dibuktikan muraqabahnya, muqarabahnya, dengan dia selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa selalu disaksikan, sehingga menjadi orang yang muqarabah. Kalau muraqabah asal kata dari raqiba, yaqrabu. Raqiba dari kata-kata diawasi, mengawasi. Raqabah. Kalau muqarabah dari kata-kata qariba, yaitu mendekat. Jamaah rahimakumullah, kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah tahu apapun yang kita lakukan, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang benar-benar beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzurul muslimu ilaihi ta'ala. Seorang muslim yanzur. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memilih kata-kata nazara yanzuru, melihat. Seorang muslim meyakini karena telah dibangun dengan ilmu terhadap Allah, dibangun dengan ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim senantiasa melihat ilaihi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa dimanapun dia berada, Allah mengetahui, Allah menyaksikan, Allah memperhatikan, Allah mengawasi. Jamaah rahimakumullah, ketika ada seseorang masuk ruangan, kemudian ada tulisan lokasi ini, ruangan ini telah terpasang CCTV on 24 jam. Apapun yang Anda lakukan, maka Anda akan diproses sesuai dengan ketentuan. Tentu jamaah rahimakumullah menjadikan orang itu waspada dan hati-hati. Ketika sampai di pos pemeriksaan, semua apa yang diperbuatnya diketahui. Seorang mukmin yang zuru ilaihi ta'ala, dia senantiasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti demikian ini, dan dia mengetahui waqad qadara alaihi, waqad qadara alaihi. Kalau ada kata qad kemudian fi'il madhi, artinya sungguh atau pasti. Tapi kalau setelah qad itu fi'ilnya mudhari, artinya kadang-kadang. Tapi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menggunakan waqad qadara alaihi, dan sungguh Allah telah berkuasa kepadanya. Allah berkuasa kepada kita, dan kita tidak bisa menolak apa yang Allah kehendaki terhadap kita. Kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menolak
jika Allah menghendaki sesuatu itu terjadi terhadap kita, sedetik pun kita tidak bisa menolak. Saat ajal Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan, ruh dicabut, tidak ada yang bisa menolak. Saya belum siap ya Allah untuk meninggalkan anak, istri, karena mereka, anak kami masih kecil ya Allah. Tidak ada istilah tidak siap. Sungguh Allah telah berkuasa terhadapnya. Wa akhadha binasiyatih, dan dia telah memegang dengan ubun-ubunnya. Ubun-ubun kita ini Allah yang pegang. Jamaah rahimakumullah, menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang sudah dipegang kepalanya, maka menunjukkan dia tidak berdaya. Yang pegang Allah subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya maha besar, maha tinggi, sedangkan kita ini kecil. Kursi Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, itu tempat pijakan dua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Seluas langit-langit dan bumi, sedangkan kita seperberapanya bumi. Langit-langit itu dan bumi yang 7, langit yang 7 digulung oleh Allah dengan tangannya yang mulia. Kita dipegang oleh Allah, ubun-ubun kita. Kita kecil, kita tidak berdaya. Wa annahu la mafarra lahu wa la mahrab, bahwasanya tidak ada tempat untuk berlari terhadap Allah wala mahrab. Farra sama haraba itu artinya sama, nafsul makna. Kalau diulangi kembali berarti itu taukid, penegasan kita tidak ada untuk berlari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk berlari? Kita ini kecil, bumi ini kecil sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau lari kemana? La mafarra wala mahrab, tidak ada tempat berlari. Sekencang apapun kita lari, dengan menggunakan pesawat jet yang tercepat, supersonik, kita masih belum ada apa-apanya. Tidak ada tempat berlari. La mafarra lahu wala mahrab, sungguh-sungguh tidak ada tempat berlari dari apa yang Allah kehendaki. Wala manja wala malja'a minhu illa ilaihi. Wala manja, ma makna manja? Manja bimakna la manja la khalasa, tidak ada tempat untuk selamat. Wala malja'a, malja bimakna hasana, tidak ada tempat untuk berlindung. Minhu, dari Allah, illa ilai, kecuali kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat berlindung kita, tempat untuk kita selamat itu hanya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, merasa percaya diri jika ikat pinggangnya telah diisi. Ikat pinggangnya berisi sesuatu yang membuatnya dia percaya diri. Rumahnya
sudah dipasang CCTV, merasa percaya diri. Bahkan rumahnya sudah ditaruh di atas pintunya sepatu kuda. Apakah ada? Ada. Oh tenang, mobil saya sudah tak pasang sepatu kuda. Siapa yang berani mengambil, biar dipancal oleh kuda. Ini minasyirki, termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, benda-benda yang dianggap sebagai pelindung ditaruh di atas pintu, berarti kedudukan dia di bawah itu. Karena letaknya di atas pintu yang lebih tinggi dari kita. Bukan masalah sepele itu. Berarti dia yakin ada tempat berlindung, ada tempat untuk menyelamatkan diri selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, ketika tertanam keyakinan tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk dia selamat kecuali hanya kepada Allah, maka fayafirru ilaihi ta'ala wa yatarihu baina yadayhi. Fayafirru ilaihi ta'ala, dia akan senantiasa berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kalau seseorang selalu diisi dengan taat kepada Allah, dalam keadaan tidak sadar pun yang keluar adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang dalam keadaan koma, yang sempat viral, yang Syekh Ali Jabir sempat menengoknya, yang sekarang sudah meninggal itu. Kedua orang tuanya beruntung, kata Syekh Ali Jabir. Anak ini dalam keadaan tidak sadar, Al-Quran yang keluar. Mari kita persiapkan, apakah kita saat akan meninggal bisa mengeluarkan kalimat thayyibah. Tapi kalau hari-harinya dia mengumpat, mencela, mencerca, mengalak, dari mana dia akan dapat saat akhir hayatnya mengeluarkan kalimat thayyibah? Seorang yang telah meyakini dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tempat berlindung, tempat untuk menyelamatkan diri, fayafirru ilahi ta'ala wa yatarihu baina yadayhi. Ini sikap, ini karakter. Maka dia akan selalu lari kepada Allah, wa yatarihu baina yadayhi. Wa yatarihu, kalau dalam terjemah diartikan itu menghambur. Cuma nggak paham apa menghambur di hadapan Allah itu apa maksudnya. Ya, kalau kita lihat di dalam kamus ma'ani, at-tariha yatarihu, at-tariha yatarihu itrahan fahuwa matruh artinya al-qayalqi, yakni melempar. Tapi yang tepat maksudnya seseorang berlari menuju Allah dan dia menyerahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan dirinya. Allah telah meminjami jasadnya, meminjami rohaninya, lalu dikembalikan. Kalau ada seseorang meminjam suatu barang atau dia mendapatkan pinjaman, saat akan mengembalikan, maka tentunya dengan sikap rendah hati, berterima kasih, dikembalikan. Terima kasih.
Makanya kita waspada kalau pinjam barang-barang yang kita pergunakan seperti tang, ya, palu, bor misalkan ya, apalagi bornya itu bor Makita. Kenapa Pak, sampean kok nggak beli bor Makita? Kalau bor Makita gampang hilang. Bor Makita hilang. Kenapa? Barang-barang yang dipinjam tidak pernah kembali. Ini tidak beradab orang yang sudah dipinjami barangnya malah dijual. Ketemunya di Comboran. Sampai ditandai supaya orang ingat, oh ini bukan barang miliknya. Nah, kita ini mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminjami ini tanpa pamrih, tanpa berharap kepada orang yang dipinjami. Allah nggak butuh, karena Allah As-Samad. Allah nggak butuh kita. Kalau kita mau mengembalikan sesuatu yang kita dipinjami oleh wali kota, oleh gubernur, oleh presiden, maka kita khawatir barang yang kita dipinjami itu menjadi tidak sempurna. Tentu kita tidak akan kalau mengembalikan misalkan ya sepeda motor atau mungkin mobil dipinjami dalam keadaan yang celing catnya, kemudian beset, nggak nyaman mengembalikan. Apalagi yang dipinjami adalah pimpinannya, wali kota, gubernur ataupun presiden. Beset itu loh, takut. Bagaimana kita mengembalikan diri kita ini di hadapan Allah yang kita hadir dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci, bersih, enggak bernoda, tidak ada dosa. Bagaimana kita saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak bersih lagi? Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza aznaba dzanban nukita fi qalbi nuqtatun sauda'un fa idza taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'lu qalbuhu fadzalika arran alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika dia aznaba dzanban, berbuat dengan satu dosa. Aznaba dzanban kata Nabi, nukita fil qalbi nuktatun saudaun, dititik di dalam hatinya dengan satu titik hitam. Diberikan oleh Allah di hati orang itu satu noda hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Fa idza taba, maka apabila orang yang beriman itu taba, fiilnya madhi, telah bertaubat, dia telah bertaubat kepada Allah, wa naza'a, dan dia telah mencabut, dia telah tinggalkan dosa itu, wastaghfara, dan beristighfar. Taba, wa naza'a, wastaghfara, tiga dihubungkan dengan wawu ataf. Taba, wa naza'a, wastaghfara, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, muncul rasa salah sehingga dia menyesal, wa naza'a, dan dia
mencabut, dia berhenti, dia tinggalkan, lalu beristighfar kepada Allah, suqila qalbuhu, maka akan menjadi mengkilat hatinya. Wa in zada, kalau dia itu zada, menambah, dia tidak tinggalkan dosa itu, zadat, maka menjadi bertambah noda dalam hatinya, hatta ta'lu qalbuhu, kata Nabi, sampai seluruh hatinya itu menjadi hitam. Di antaranya, kalau hati sudah hitam, sulit menerima bimbingan, sulit pelajaran itu masuk dalam hatinya, berat untuk menerima nasihat, berat untuk mengubah kebiasaan yang tidak baik, berat, protes dalam hatinya. Itu dikarenakan dosa. Fadzalika arran, maka kata Nabi, itu adalah arran yang Allah telah sebutkan di dalam surah Mutaffifin ayat 14, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan lakukan dosa itu, karena dosa itu sungguh akan menjadi penyebab hitamnya hati mereka, karena perbuatan dosa yang mereka selalu kerjakan. Yaksibun bimana ya'malun. Jamaah rahimakumullah, badan kita Allah yang punya, rohani kita dalam keadaan bersih tanpa noda. Mari kita renungi, saat kita kembali kepada Allah, hendaknya juga dalam keadaan seperti saat datangnya, saat kita diberi, saat kita dipinjami. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah, di hari-hari yang kita lalui, kita pernah parkir kendaraan. Apa yang kita katakan kepada tukang parkir saat spion kendaraan kita tidak ada yang kanan? Apa yang kita katakan kepada tukang parkir saat kita mengambil dalam keadaan ban serepnya hilang? Apa yang kita akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengembalikan yang Allah pinjamkan berupa jasmani rohani kita dalam keadaan hitam? Dan kita sadar dunia semakin kita jauhi, akhirat semakin kita dekati. Kita tidak mungkin hidup 100 tahun lagi, tidak mungkin. Bisikan berbuat kejahatan, melakukan kemaksiatan, hendaklah kita lawan. Mari kita berlari menuju Allah dan menyerahkan diri ini di hadapan Allah dalam keadaan bersih sebagaimana kita diberi. Wa yafudu amruhu ilaihi, dan senantiasa wa yufawwidu amruhu ilaihi, dan mengembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatawakkalu alaihi, dan bertawakal kepadanya. Fayakunu hadza adaban minhu ma'a rabbihi wa khaliqihi, maka senantiasa dia berada sebagai seorang hamba yang berada bersama Rabbnya, dan dia adalah khaliqihi, penciptanya. Adab ini menyatu pada dirinya karena selalu
sebelum dia beristirahat mengucapkannya. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis muttafaqun alaihi dari sahabat Al-Bara' bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Al-Bara' bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, thumma ittaja' ala shikkikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika." Tadi sifat ini ada karena sudah selalu dibaca. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta fa in mitta 'alal fitrah waj'alhunna akhiru ma taqul. Muttafaqun alaihi an Bara' bin Azib. Idza ataita madja'aka, apabila Anda mendatangi madja'aka. Maja'aka bimana ila saririka li yanamu alaih. Ketika Anda mendatangi tempat tidur Anda untuk tidur. Kalimat ini tidak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus tidur malam, enggak. Setiap kali seseorang hendak menuju tempat tidurnya dalam rangka istirahat, dalam rangka tidur, linnaumi, untuk tidur, maka berwudu'lah Anda seperti Anda berwudu' untuk salat. Kemudian berbaringlah ala shikkikal aiman, ke arah sebelah kanan, miring begini. Di dalam riwayat lain, telapak tangan ditempelkan di pelipis, miring ke arah kanan. Wakul, dan berdoalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku telah serahkan diriku kepadamu. Menunjukkan kita ini tidak ikut punya, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan pula seluruh urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rahbatan, aku takut kepadamu. Waraghbatan, dan aku sangat berharap kepadamu ya Allah. Aku takut dengan azabmu ya Allah. Takut dengan azab Allah, dia tidak akan mendekati, meneruskan terhadap amal yang mengundang azab. Azab itu terundang ketika maksiat dilakukan. Seorang istri yang dia durhaka kepada suami, berarti dia mengundang azab itu menimpa kepadanya. Seorang suami yang berkhianat terhadap kepercayaan seorang istri mengundang siksa, mengundang malapetaka. Rahbatan wa raghbatan ilaika. Ya Allah, aku takut, aku berharap kepadamu ya Allah. La malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung, wala manja,
dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri darimu illa ilaika, kecuali lari kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya Allah, aku telah beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang yang benar-benar dirinya sadar kembali kepada Allah dan akan mengembalikan sebagaimana saat Allah berikan jasmani rohani itu kepadanya. Dengan apa? Dalam hidupnya selalu beriman dengan kitabullah yang Allah telah turunkan, yakni Al-Quran. Dan Nabi katakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu, menjadi pembelamu, atau Al-Quran itu akan menjadi penuntutmu. Al-Quran akan menjadi pembela sampai dia selamat dari neraka dan mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran akan menjadi penuntut sampai kamu tercampak ke dalam neraka. Al-Quran akan menjadi pembela, kata ulama, in amil tabi, jika Anda beramal dengannya. Dan Al-Quran akan menjadi penuntut in a'radta anhu, jika Anda berpaling dari Al-Quran. Hari-harinya bukan bersama Al-Quran. Sekarang kan sudah nggak bersama koran. Hari-harinya bersama apa? Dilus-lus HP-nya, geser-geser terus ya. Grupnya banyak sekali, sebentar sudah buka lagi, ada, dijawab semuanya. Al-Qur'annya berapa kali dibaca? Bandingkan dengan kita membaca grup WhatsApp. Berapa kali Al-Qur'an dibaca? Mari kita renungi diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar beriman dengan Al-Quran? Kalau kita beriman, ya kita selalu baca. Kita berusaha paham. Kita berusaha untuk mengamalkan. Dan tidak lupa kita berusaha untuk menambah hafalan. Walau ayatan, kata ulama. Walaupun satu ayat. Untuk tambah hafalan. Insya Allah kalau sehari satu ayat dihafal. 60 tahun, hafal Quran. Sehari satu ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Satu ayat dihafal. Besok pindah lagi. Malikin nas. Tolong ma-nya enggak boleh panjang. Jangan dibaca Malikin nas. Ma-nya pendek. Malikin nas. Ganti lagi. Kalau sudah ada hafalan, dijaga. Bagaimana cara menjaga hafalan? Dengan cara mengulang-ulang, diulangi. Kapan kita mengulangi? Sibuk sekali. Saat sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Sehingga bacaan kita ketika sholat, langganan kita kan biasanya Qul huwallahu ahad. Atau ingat inna a'tainakal kautsar. Apakah tidak sah salatnya? Sah. 100% sah salatnya. Tapi alangkah bagusnya jika kita ganti surat berikutnya. Alhamdulillah, surat Ad-Duha sampai An-Nas hafal, Masya Allah. Kemudian berlanjut, ya Ad-Duha, sebelum Ad-Duha Al-Lail, sebelum Al-Lail Asy-Syams, lalu Al-Balad, Masya Allah. Kemudian Al-Fajr. Ada di antara kita salat sunnah Al-Fajr yang dibaca? Masya Allah. Itu untuk cara kita
menghafal Al-Quran. Makanya ada pengalaman seorang hufat yang beliau tulis di dalam mushaf yang dinamai Mushaf Al-Hufat. Bagaimana dia caranya? Murajaahnya di salat-salat yang ditegakkan. Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita baca doa sebelum tidur agar kita tidak lupa dan ilmu yang bermanfaat manakala kita amalkan. Kalau misalkan belum ingat, boleh ditulis di tempat kita untuk istirahat, ditulis yang besar-besar. Mari kita baca, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Dan aku telah beriman pula dengan Rasul yang kau utus. Beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah dengan kita membenarkan yang disampaikan, dengan kita melaksanakan yang diajarkan, dengan kita mengamalkan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, beribadah menurut yang disyariatkan. Itu beriman kepada Rasul. Kalau belum demikian, maka perlu disempurnakan lagi untuk berbuat demikian. Fa'in mitta, kata Nabi, jika orang itu meninggal sebelum tidurnya dia membaca kalimat ini, maka dia meninggal alal fitrah, di atas fitrah, di atas tauhid. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ampunan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhir wa sallam tasliman katsira wallahu a'lam bisawab. Dipersilahkan jika ada pertanyaan. Jamaah rahimakumullah, di antara jamaah kita ada yang menunaikan sunnah Nabi, yaitu menikah, yaitu dari keluarga Bapak Tulus, pernikahan dari saudara Seva Mahardika Kaisar Wahyono dengan saudari Siti Ana Farhihan Abdillah. Mudah-mudahan kedua mempelai dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga anak-anak yang Allah hadirkan dari keduanya menjadi anak yang salih dan salihah. Dan semoga Allah memberkahi rumah tangga mereka berdua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rizki yang berkah. Dan semoga Allah anugerahkan kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam, bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haji
yang mabrur dan umrah yang makbulah. Kalau haji mabrur, kalau umrah al-makbulah. Jangan sampai ngomong umrah mabrurah, itu ndak ma'ruf. Kalau haji mabrur, umrah makbulah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menerima amal baiknya dari keluarga Bapak Tulus, dan semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tadi saya sempat dengar tentang, maaf mungkin bahasa saya salah ya, fisik Allah tadi ya, tentang kaki Allah, tentang apa tadi? Tangan Allah. Kemudian saya sempat ingat di Al-Quran itu ada ayat mengatakan kullu halikun illa wajhah, kalau nggak salah gitu ya. Itu maknanya apa? Iya, iya. Yang kedua tentang hidayah. Tadi Ustadz mengatakan tentang hidayah Allah. Saya kadang-kadang bingung ketika ada ayat mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta, dan seterusnya itu ya. Itu kan artinya kan Allah tidak akan mengubah semua suatu kaum kalau kamu sendiri enggak mengubahnya. Tapi di sisi lain ada ayat mengatakan innaka latahdi man ahbabta, dan seterusnya itu kan ya. Seolah saya melihat kok ada kontradiksi itu loh. Allah enggak akan mengubah kaum, tapi di sisi lain tidak mungkin Anda memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai. Itu hidayah dari saya itu loh. Itu maknanya gimana Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Untuk yang pertama, mengenai al-jism lillahi jalla wa'ala, mengenai fisik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah itu berfisik? Naam, bahwa Allah itu berfisik. Tapi ingat, fisik Allah tidak sama dengan fisik makhluk. Karena Allah telah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita yakini Allah itu punya fisik? Allah punya tangan. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari, Allah disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah punya dua tangan, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Jangan terbayang, loh nek kanan bagaimana ya? Menanyakan bagaimana ini yang pernah ditolak oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau katakan kepada orang yang menolak terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala dengan berkata mengenai bab istiwa, Allah beristiwa, Allah bersemayam. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa Allah ala arsy itu ma'lum, sudah diketahui. Mengapa? Karena dinaskan dalam ayat sampai 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sampai diulangi 7 kali, bukan main-main. Allah beristiwa. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun. Bagaimananya itu tidak diketahui karena Allah enggak menerangkan. Diimani apa adanya. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya adalah wajib. Al-istiwa ma'lum wal imanu bihi wajib. Wal kaifiyatu majhul wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana itu adalah bid'ah. Bagaimana nanti kalau punya tangan? Apakah seperti kita? Itu pertanyaan yang harus ditinggalkan. Dan itu bagi orang-orang yang dalam hatinya tadi di ayat saat kita salat subuh dibacakan itu, orang-orang yang hatinya az-zair. Orang yang dalam hatinya itu untuk menyeleweng. Dalam rangka apa? Dia mencari-cari takwilnya ibtigha al-fitnah. Ibtigha'a ittalaba, yakni mencari fitnah, cari-cari fitnah. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi yakin Allah punya mata. Tapi jangan dibayangkan sama dengan mata kita. Ya tentu enggak samalah. Penglihatan Allah sangat luar biasa, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu.
Allah punya tangan, Allah punya kaki. Allah itu ada. Ini bukan kelompok mujassimah, enggak. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita sedikit menelisik ya, ada riwayat dan riwayat ini batil. Mohon maaf, bukan kami bermaksud untuk menyudutkan. Ada buku tulisannya I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas. Di sana menukilkan perkataan dari Ibnu Battutah. Dalam buku itu Ibnu Battutah bercerita saat dia melakukan satu perjalanan, sampailah dia di Baghdad. Di Masjid Jami' Baghdad itu yang berkhutbah ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkhutbah menyampaikan tentang penjelasan bahwa Allah itu turun setiap sepertiga malam. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan turunnya Allah sepertiga malam ke langit dunia itu seperti turun saya dari mimbar. Riwayat ini batil, dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitab beliau. Ada buku bagus untuk membaca ini, seperti baca Aqidah At-Tahawiyah, Aqidah Al-Wasitiyah untuk rujukan. Aqidah Al-Wasitiyah, Aqidah At-Tahawiyah. Ini keyakinan yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala berjasad tapi tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini untuk jawaban yang pertama. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa illa wajhah. Wajhah di sini bukan wajahnya saja, maknanya illallah, maksudnya kecuali Allah. Allah itu tidak hanya wajah. Dan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa di dunia, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj tidak bisa melihat Allah. Sampai Aisyah bersaksi, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat zatnya Allah, kadzab, dia adalah pendusta. Tidak ada yang bisa melihat. Kita masih ingat Nabiullah Musa alaihissalam ketika menginginkan agar Allah menampakkan zatnya, apa yang terjadi? Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memperhatikan gunung. Gunung itu hancur, lalu beliau tersungkur dan pingsan. Setelah sadar, beliau bersujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang hidayah? Apakah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka. Apakah kontradiktif dengan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha? Jamaah rahimakumullah, kita punya kehendak. Ahli sunnah wal jamaah meyakini manusia ini punya ikhtiar, tapi ikhtiar kita terbatas dengan apa yang Allah kehendaki. Ayatnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyaun, wa ma tasyaun, dan tidaklah kamu berkehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, melainkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dia adalah sebagai Rabb, pencipta seluruh alam. Kita ini berkehendak, tapi kita terbatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita punya banyak rencana? Kita punya cita-cita. Bahkan kita yang sedang berada
di tempat yang mulia ini, apakah pernah terbayangkan ketika kita SMP akan duduk bersama di Masjid Mujahidin ini? Nggak pernah terbayangkan. Bahkan istri yang kita hidup bersama dalam suka dan duka, nggak terbayangkan kalau itu akan menjadi pasangan. Nggak terbayangkan. Kita nggak mampu untuk menentukan apa yang kita hendak lakukan lalu menghasilkan seperti yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini bergantung dengan kehendak Allah. Makanya Nabi diingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu berkata, aku akan kerjakan ini besok. Jangan. Kata Allah. Allah yang mengingatkan Nabi. Kecuali jika Allah menghendaki. Ini kata insya Allah yang wajib diucapkan setiap yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan jangan ngomong insya Allah pasti gitu loh, kita ini siapa? Nabi saja diingatkan untuk menyadari bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita tidak punya kuasa. Yang kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kontradiktif ayat ini? Tidak, sama sekali tidak kontradiktif. Tinggal kita membaca lalu memahami serta mengikuti bagaimana ulama menjelaskan. Kehendak kita terbatasi dengan yang Allah kehendaki. Ikhtiar boleh, kita memilih. Memilih itu boleh. Tapi ingat, pilihan sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan. Karena Allah telah menakdirkan. Allah telah menentukan takdirnya. Lalu bagaimana dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha? Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, dan Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Ini hidayah. Hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Ini ayat ini adalah hidayatul taufiq. Ini menurut penjelasan ulama. Hidayatul taufiq. Taufik itu Allah yang punya. Sampai beliau sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Ayat ini berkaitan dengan Abu Talib. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Abu Talib meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Makanya kita bersyukur ketika Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan. Jadi hidayah yang dimasukkan dalam ayat itu hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad, hidayah berupa bimbingan, seperti wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk Muhammad kepada jalan yang lurus, itu hidayatul irsyad, hidayah berupa bimbingan. Kita dibimbing, kita dituntun, kita diarahkan untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu kurang lebihnya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan. Dan insya Allah ini pertanyaan dua ini ya dari satu jamaah. Karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berkomunikasi lagi dan bisa berbagi. Demikian jamaah rahimakumullah. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.